رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa Aila TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah setelah beberapa pekan yang lalu kita sudah mengadakan ujian dari pelajaran yang pertama sampai pelajaran yang ke-20. Maka insya Allah teman-teman di Aila TV akan mengadakan ujian, dan ini akan menjadi ujian untuk nanti kita melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Artinya, untuk teman-teman yang senantiasa menyimak pembahasan bahasa Arab di Aila TV, silakan untuk dimurojaah ulang, karena kita akan mengadakan ujian dari episode yang ke-21 sampai episode yang terakhir, sampai episode yang ke-50. Dan episode yang ke-50 ini adalah episode terakhir dari jilid yang pertama. Nah, dari hasil ujian itu nanti insya Allah kita akan membuka kelas online untuk pelajaran bahasa Arab Durusul Lughah jilid yang kedua. Oleh karena itu, persiapkan diri antum semuanya ya, agar nanti bisa mengikuti kelas online Durusul Lughah jilid yang kedua dengan bekal pembelajaran bahasa Arab dari Durusul Lughah jilid yang pertama. Oleh karenanya, sekali lagi silakan dimurojaah pembahasan-pembahasan yang sudah kita lalui bersama. Linknya insya Allah nanti akan kita siapkan di beberapa hari yang akan datang, dan semoga teman-teman mendapatkan hasil yang memuaskan, karena itu nanti akan menjadi pondasi bekal untuk jilid yang selanjutnya. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel Aila TV ya, baik itu dengan like, komen, share ya, dan juga tidak lupa untuk subscribe juga ya. Dan untuk yang ingin mendukung ya kegiatan-kegiatan dakwah melalui channel Aila TV, silakan bisa ikut berpartisipasi melalui rekening yang nanti insya Allah akan ditampilkan di layar ini. Dan untuk yang masih belum mengikuti ujian dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang ke-20, silakan bisa menghubungi admin yang nomornya akan kita tampilkan juga di layar video ini ya, supaya nanti bisa mengikuti dari awal sampai selesai. Dan diingatkan kepada teman-teman sekalian agar bisa mengerjakan ujian dengan penuh kejujuran ya, jangan ngebet-ngebet buku, supaya itu menjadi patokan buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pendengar radio kita dimanapun Anda berada, dan rekan-rekan mustami'in yang alhamdulillah sudah ada di studio, semoga semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan sore hari ini, seperti biasa setiap hari Rabu ya, Rabu sore, kita bisa meluangkan waktu yang kita punya, kita bisa menyempatkan diri kita untuk kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati, yang alhamdulillah pada kesempatan ini sepertinya kita akan menjadi pelajaran terakhir untuk Durusul Lughah jilid yang pertama. Dan seperti biasa ya, sebelum nanti kita akan masuk kepada pelajaran, kita akan kembali mengingatkan tentang pelajaran-pelajaran sebelumnya, supaya nanti kita semakin bersiap ya, sudah punya kesiapan untuk bisa masuk ke pelajaran selanjutnya, karena kita mengulang nuraji' qalilan ma qad darasna. Seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwasanya mu'azzamul asma munawwanatun.
sebagian besar isim itu ya mesti ada tanwinnya, sebagian besar. Ini yang sudah kita pelajari pada kesempatan sebelumnya. Dan karena itu ketika kita pertama kali membuka buku Durusul Lughah, maka setiap kata, setiap isim yang kita dapati bertanwin semua ya. Kitabun, masjidun, baitun, qolamun, kita sebut silahkan ya, mesti itu bertanwin semua. Dan saya yakin kita sudah menghafalkan mungkin lebih dari 200 kosakata mungkin ya, lebih dari 200 isim mungkin, karena kita lihat di sini sudah ada 23 pelajaran yang kita pelajari. Kalau misalnya satu pelajaran saja ada 10 isim yang kita pelajari, berarti kalau ada 23 pelajaran minimal sudah ada 230 isim yang kita ambil dan kita hafalkan. Ya, jadi kita lihat mu'dhamul asma' munawwanatun. Sebagian besar isim itu bertanwin. Kitabun, masjidun, baitun, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita juga sudah mengambil bahasan tentang tanwin itu sendiri ya. Bahwasanya yang dinamakan dengan tanwin, ada yang masih ingat barangkali? Sudah kita ambil belum? Tanwin itu apa? Sudah. Tapi lupa. Nah, ya, yang namanya tanwin itu nunun sakinatun tuntoku wala tuktabu. Ya, yang namanya tanwin itu adalah nunun sakinatun, huruf nun yang berharokat sukun. Berarti dibacanya apa? An. Ya, karena berharokat sukun. Ya, tuntoku yang diucapkan, wala tuktabu dan tidak dituliskan. Ya, makanya kita lihat bacaan kitabun, masjidun. Ya, kitabun ada nunnya enggak? Kitabun ada nunnya enggak? Ada cuma enggak ditulis. Ada tapi tidak dituliskan karena ini tanwin. Ya, kitabun, masjidun. Ini tanwin sudah pernah kita ambil belum nih di sini? Sudah ya. Nah, ini mengingatkan ya. Makanya mengingatkan. Kemudian juga di antara pelajaran yang sudah kita ambil di poin yang kedua ya, silakan dilihat papan tulisnya, ba'dul asma la yadkhulu 'alaiha tanwin. Kalau sebagian besar isim itu bertanwin, ternyata ada beberapa isim yang tidak bisa kemasukan tanwin. Wa huwa yusamma bil mamnu' minas sarf, yang ini semua dinamakan dengan mamnu' minas sarf. Kemarin kita sudah tuliskan ya jenis-jenisnya ya. Ada nama perempuan ya. Kemudian nama laki-laki yang ada tanda perempuannya, tanda tak marbutahnya ya. Kemudian ada nama asing, kemudian ada nama yang diakhiri dengan alif dan nun, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sudah kita ambil di halaman yang ke-118. Itu sudah kita ambil. Nah, kemudian ini juga pelajaran kemarin ya, pelajaran di pekan yang lalu, bahwa ketika kita berbicara tentang isim, kita juga berbicara tentang kondisi isim tersebut, di mana ada kondisi pada isim yang dinamakan dengan kondisi jer. Ya, sebuah isim akan berada pada kondisi jer, dan kita tahu bahwasanya jer itu diantara tandanya adalah dengan berupa harokat kasroh. Ya, jer diantara tandanya adalah berupa harokat kasroh. Artinya ada tanda-tanda yang lain ya. Makanya saya katakan di antara tanda jernya suatu isim adalah adanya harokat kasroh. Nah, apa saja sih yang menyebabkan sebuah isim itu berada dalam keadaan jer? Kita lihat di sini. Asbabu jarril asma thalathatun. Hal-hal yang menyebabkan jernya sebuah isim ya, suatu isim itu ada 3. Sebuah isim berada dalam keadaan jer itu karena 3 hal. Karena 3 perkara. Apa saja? Yang pertama dukhulu harfil jar. Yang pertama kemasukan huruf jar. Ya jelas ya. Huruf jar kita sudah pernah mengambil, ada min, ila, ala, min ya. Kemudian li, bi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu huruf jar. Sebuah isim kalau kemasukan huruf jar ya nanti isim tersebut berada dalam keadaan jar ya. Fil baiti, alal maktabi, minal masjidi.
ilal madarosati. Nah, itu huruf-huruf jar semua ya, sehingga nanti isim-isimnya juga berada dalam keadaan jar. Ini sebab yang pertama ya, masuknya huruf jar. Sebab yang kedua yaitu al-idhofah. Karena susunan katanya idhofah, mudhaf mudhafun ilaih ya. Sebagai mudhafun ilaih di sini maksudnya ya. Jadi yang namanya mudhafun ilaih itu mesti jar. Kita dulu pernah membahas susunan kata mudhaf mudhafun ilaih. Mudhaf itu tidak bertanwin dan tidak beralif lam. Adapun mudhafun ilaih majrur, jar. Contoh misalnya qalamu al-ustadzi, bolpennya ustadz. Kita lihat ustadz sebagai mudhafun ilaih, jar ya. Contoh lagi, baitul imami, rumahnya imam. Imam sebagai apa? Mudhafun ilaih, dibacanya imami, jar ya. Ini sebab yang kedua ya, karena adanya idhofah, karena sebagai mudhafun ilaih. Sebab yang ketiga adalah karena at-tabi', karena sebagai pengikut. Nanti ini pembahasannya lebih jelas lagi ada di ilmu nahwu tentang tabi' ini, tentang pengikut. Pengikut dalam artian nanti mengikuti yang sebelumnya. Salah satu contoh dari pengikut ini dari tabi' adalah na'at atau sifat. Kita sudah pernah mengambil bahasan tentang na'at atau sifat ya. Kita sudah pernah mengambil. Jadi kita lihat ya, yang namanya sifat itu mengikuti apa yang diikuti ya. Huwa rajulun kabirun, dia adalah laki-laki yang besar, laki-laki yang besar. Rajulun dibacanya dhammah, maka yang besar ngikut dibacanya dhammah lagi. Kalau laki-lakinya dibacanya kasrah, misalnya marartu birajulin, saya melewati seorang laki-laki, birajulin, maka yang besarnya juga harus nanti ikut kabirin. Nah ya, ikut kasrah juga, ikut jar juga. Nah ini adalah sebab-sebab jarnya sebuah isim. Barangkali kalau kita lupa ya, misalnya aduh apa sih ya sebab-sebab hal-hal yang menyebabkan isim itu berada dalam keadaan jar, maka kita ingat lafaz bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau kita ditanya, coba sebutkan hal-hal yang menyebabkan sebuah isim itu berada dalam keadaan jar. Kita lupa misalnya ya dengan yang tadi sudah dibahas, maka kita ingat saja lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat bismi, kenapa mi dibacanya mi? Ism kenapa dibacanya mi? Karena ada huruf jar. Oh ini yang pertama, karena kemasukan huruf jar. Bismillahi, loh kenapa lafaz Allah ini, lafzul jalalah ini dibacanya hi? Namanya Allah, berarti apa? Mudhafun ilaih kan? Ismullah ya, Ismullah, ismut talibi, ismul muhandisi kan? Namanya Allah, dengan menyebut namanya Allah. Oh kan berarti idhofah toh? Ya. Kemudian bismillahirrahmani, ya ini kan berarti mengikuti sifatnya ya, Ar-Rahman nama Allah ya, sama Ar-Rahimi juga. Jadi kita lihat ya, ada tiga hal ya yang menyebabkan sebuah isim itu berada dalam keadaan jar. Karena sebagai atau kemasukan huruf jar, karena sebagai mudhafun ilaih, dan karena sebagai tabi' ya, atau pengikut dari yang sebelumnya. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi dibacanya kasrah karena mengikuti lafaz Allahi ya, di sini yang berada dalam keadaan kasrah. Jadi sekali lagi asbabu jaril asma' thalatha, hal-hal yang menyebabkan jarnya suatu isim itu ada tiga hal. Bisa difahami maksudnya ini? Nah ini baru kita ambil sekarang ini ya, baru kita ambil sekarang pembahasan ini ya. Minggu yang lalu tidak sempat waktunya ya, kita baru mengambil sekarang bahwasanya sebuah isim itu nanti berada dalam keadaan jar karena sebab-sebab tertentu. Nah ini yang kita ambil. Berikutnya ini akan kita ambil juga hari ini ya. Al aslu fil asma annaha tujarru bil kasrah.
Pada asalnya ya, pada dasarnya isim itu dijerkan atau berada dalam keadaan jer bil kasroti, dengan harokat kasroh. Ketika sebuah isim berada dalam keadaan jer, maka pada asalnya isim tersebut dijerkan dengan harokat kasroh. Contoh, fi kita bin, kenapa dibaca kasroh? Lah ini karena ada fi, misalnya ada huruf jer. Al-qalamu alal maktabi, alal maktabi, bi, kenapa dibacanya kasroh? Ya, ada ala, ya. Kasroh ini sebagai tanda bahwasanya lafaz al-maktab berada dalam keadaan jer, ya. Jadi sebuah kata, sebuah isim pada asalnya dijerkan dengan harokat kasroh, kecuali kita lihat poin yang terakhir, kecuali ya, al-mamnu' minas shorof, kecuali untuk isim-isim yang tidak bertanwin. Ini beda lagi, beda sendiri. Untuk isim yang tidak bertanwin, yujarru bil fathati, dijerkannya dengan harokat fathah. Jadi meskipun kemasukan huruf jer, meskipun berada dalam keadaan idhofah sebagai mudhafun ilaihi, maka untuk isim yang tidak bertanwin, jernya adalah dengan harokat fathah. Contoh, an Aisyata, ya kita barangkali membaca hadis, kita katakan an Aisyata, bukan an Aisyati, bukan ya. Atau misalnya an Abi Hurairah, nah, itu kan Hurairah sebagai mudhafun ilaih ya, tapi karena Hurairah diakhiri dengan huruf ta marbutah, maka kita katakan mamnu' minas sarf, sehingga dibaca an Abi Hurairah. Nah ini yang kita ambil pada kesempatan sore hari ini sebagai bentuk pengulangan dan penambahan. Ada beberapa yang merupakan pengulangan dari pelajaran yang sebelumnya, dan ada beberapa penambahan. Baik, kita lihat dulu di halaman 121 ya. Untuk latihan yang pertama ini sebetulnya sudah kita ambil ya, nggak apa-apa kita ambil ulang. Ta'ammalil amtsilatal atiyata. Ta'ammal, perhatikan ya, al-amtsilatal atiyata, contoh-contoh berikut ini. Kita lihat di sini. Untuk isim seperti Muhammadun, ini isimnya bertanwin enggak? Bertanwin, berarti nggak ada masalah ya, isimnya bertanwin. Ketika berada dalam keadaan jer, entah itu karena kemasukan huruf jer, entah itu karena sebagai mudhafun ilaihi, maka kita lihat ya, Muhammadun ketika kemasukan min, kita baca bagaimana? Min Muhammadin, kasroh. Karena pada asalnya al-aslu fil asma, pada asalnya yang namanya isim itu jernya dengan harokat kasroh, min Muhammadin ya. Atau ila Muhammadin, kita lihat di halaman 121 ya, di latihan yang pertama. Atau li Muhammadin, ya ini li juga sama huruf jer, li Muhammadin. Atau contoh yang terakhir, kitabu Muhammadin, kitabu sebagai mudhaf, Muhammad sebagai mudhafun ilaihi ya, kitabu Muhammadin. Jadi pada asalnya memang jernya sebuah isim ya dengan harokat kasrah. Tetapi untuk Zainab, kita lihat Zainabu, Zainabu ini bertanwin atau nggak bertanwin? Nggak bertanwinnya kenapa? Nama perempuan ya, karena sudah jadi nama ya. Zainab itu nama perempuan ya. Kalau Sayyaratun itu bertanwin, kenapa bertanwin? Nama benda. Karena bukan nama orang ya, Sayyaratun ya. Jadi kita lihat Zainabu, ini nama perempuan, berarti tidak bertanwin. Ketika kemasukan huruf jer, misalnya kemasukan min, bukan kemudian kita katakan min Zainabi, bukan ya. Tetapi kembali kepada kaidah yang mengatakan bahwasanya isim yang tidak bertanwin, jernya itu adalah dengan harokat fathah, sehingga di sini kita baca min Zainaba. Atau kalau kemasukan ila, misalnya ila Zainaba. Ada kemasukan li juga sama, li Zainaba. Atau ketika menjadi mudhafun ilaih, kitabu Zainaba, bukunya Zainab
Nah, jadi ini contoh dari kaidah yang kita pelajari di sini ya, yang berkaitan dengan isim yang tidak bertanwin. Jadi, loh kok dibacanya fathah ini padahal ada huruf jernya? Nah, sehingga kita bisa tahu kenapa dibacanya Zainabah. Ya karena Zainab ini adalah isim yang tidak bertanwin, dan isim yang tidak bertanwin itu jernya bukan dengan harokat kasroh, tetapi jernya adalah dengan harokat fathah. Bisa difahami nih kawan-kawan yang ada di sini? Baik ya, kalau bisa difahami, kita akan masuk kepada latihan yang kedua, nomor yang ke-11. Karena kemarin kita sudah mengambil latihan yang kedua dari nomor 1 sampai nomor 10 ya. Jadi sekarang kita akan melanjutkan, kita akan masuk kepada latihan yang kedua untuk nomor yang ke-11. Baik, silakan ya, dimulai dari siapa ini? Nomor 11. Nomor 11, silakan. Yang ada di halaman 122 ya. Latihan yang kedua nomor yang ke-11. Ini berarti tinggal 2 halaman lagi kita ya. Karena kita selesainya di halaman 123 ini. Silakan nomor yang 11. Bismillah. Al-makatu fi makata. Al-makkatu fi makkata. Coba diulangi lagi bacanya. Masa al-makkatu fi makkata, Mekah di kota Mekah. Coba pelan-pelan ya. Ka'batu fi makata. Iya Allah. Coba diulangi sekali lagi. Al-Ka'batu fi makata. Iya, betul ya. Kita baca fi makkata. Meskipun ada huruf jernya, tapi Makkah itu mamnu minas sharaf, tidak bertanwin, sehingga jernya itu adalah dengan harokat fathah. Diterjemahkan dulu Abu Ishaq, silakan. Ka'bah ada di kota Mekah. Betul ya, Ka'bah ada di kota Mekah ya. Berikutnya silakan Mas Norman. Fi hadza syari'i fi hadza syari'i thalathatu masajida. Thalathatu masajida. Masajida. Kenapa dibacanya masajida? Masajid ini bertanwin atau nggak bertanwin? Masajid ini asalnya tidak bertanwin ya, karena mengikuti wazan mafa'ilu ya. Di halaman 118 sudah kita ambil nih ya. Jadi betul ya cara bacanya, fi hadza syari'i thalathatu masajida. Masajid berada dalam keadaan jer. Jernya kenapa? Sebagai mudhafun ilaih dari salah satu. Kita ingat untuk angka 3 sampai 10 ya. Untuk angka 3 sampai 10 itu kan susunan katanya mudhafun ilaih ya. Masih ingat enggak? Enggak. Jujur banget sih. Tapi alhamdulillah ada yang masih ingat. Masih ya. 3 orang mengatakan masih, 1 orang enggak, 1 orang enggak jawab ya. Abstain berarti ya. Ya alhamdulillah ya. Fi hadza syari'i thalathatu masajid. Silakan diterjemahkan dulu. Di jalan ini ada 3 masjid. Di jalan ini ada 3 buah masjid. Betul ya. Nomor 13 silakan. Hadza tabibu ismuhu William. Hadat tabibu ismuhu Williamu. Betul. Wa huwa min Landanu. Ada min Landani. London itu bertanwin atau tidak bertanwin? London tidak bertanwin kan, nama asing ya. Min Londona gitu. Min Landana ya, betul. Min ya. Landana. Iya. Wa dzalika ismuhu
Luisu. Luis ya. Luisu. Luisu. Wahwa Luis kan nama orang ya. Luisu nggak bertanwin juga. Luisu Mm-mm. wa huwa min barisa. Barisa, betul ya. Kenapa dibaca barisa padahal ada min? Ya karena mamnu minas sharaf ya. Mamnu minas sharaf, jernya itu meskipun dengan adanya huruf min ya jernya dengan harakat fathah. Silakan diterjemahkan dulu. Hadat tabibu. Ini adalah Hadat tabibu nyambung. Hadat tabibu. Dokter ini namanya William. Namanya William, betul. Dan dia dari London. Dan dia dari London. Dan itu namanya Louis. Dan yang itu maksudnya yang itu. dokter itu ya namanya Louis. Dan dia dari Paris. Ibu kotanya Perancis ya. Dari Perancis. Ibu kotanya Perancis apa? Paris. Baris ya, bukan baris berbaris ini. Baris Paris ya. Bukan juga perapatan Ciamis, bukan. Paris beneran ini ya. Baik, nomor selanjutnya nomor 14 silakan. Sayarati apa? Diwanuha. Launuha. Akhdaru. Akhdaru. Ru atau run? Akhdaru. Betul ya. Sayarati launuha akhdaru ya. Mobilku warnanya betul, mobilku warnanya hijau. Sayarati launuha akhdaru, warnanya hijau. Betul ya. Nomor 15 silakan. 15. Iya. Indi qalamun ahmaru. Indi qalamun ahmaru. Iya betul. Indi qalamun ahmaru. Boleh diterjemahkan silakan. Bolpen merah Ustaz Indi bolpen kepunyaan saya. Saya punya. Indi saya punya bolpen yang merah betul ya. Indi qalamun ahmaru, saya punya bolpen yang merah. Selanjutnya nomor 16, tafadhal raqam 16. Al-Baitul Haramu fi Makkah. Iya, ini ketemunya Mekah terus ini habis nih ya. Ya. Nomor 16, Al-Baitul Haramu fi Makkah. Ya, betul. Ya, silakan terjemahkan. Apa sih Al-Baitul Haram? Rumah yang mulia. Yang mulia di kota Mekah. Di kota Mekah ya. Atau Al-Baitul Haram kita terjemahkan dengan Baitul Haram. Sudah jadi bahasa kita kok. Orang sudah tahu semua. Ada di kota Mekah. Nomor selanjutnya nomor 17 silakan. Zahaba Ahmadu ila Muhammadu. Ada ilah, buat apa fungsinya ilah? Ya, ilah. Ila Muhammadin. Betul ya. Zahaba Ahmadu ila Muhammadin. Coba diterjemahkan dulu. Ahmad telah pergi ke Muhammad. Ahmad telah pergi ke atau menemui Muhammad. Betul? Ya, silakan. Nah, sebaliknya ini nomor 18. Dibalik ini. Silakan nomor 18. Zahaba Muhammadun. Iya, ya ini bertanwin tuh ya. Harus kedengeran ini. Saya kok nggak denger an-nya gitu ya. Zahaba Muhammadun ila Ahmadi. Ila Ahmadi. Ya. Jawabannya salah. Ila Ahmadi. Ahmad bertanwin atau enggak bertanwin? Berarti Ahmada. Ila Ahmada. Betul ya. Zahaba Muhammadun ila Ahmada ya. Ustaz, kalau tadi Muhammadun kemasukan ila dibacanya ila Muhammadin. Ya karena Muhammad memang pada asalnya bertanwin. Untuk isim yang bertanwin kan kaidahnya mengatakan ya secara asal jernya kemasukan huruf jar itu ya dengan harokat kasroh ila Muhammadin. Tetapi untuk Ahmad itu kan tidak bertanwin.
Ya, maka ketika kemasukan huruf jar, ya jarnya bukan dengan harokat kasroh, bukan Ahmadi, tetapi dengan kita mengatakan ila Ahmada. Ya, bisa difahami? Baik, nama-nama laki-laki nggak bisa. Apa beda jenis ini? Oh, kenapa Ahmad tidak bertanwin sementara Muhammad bertanwin padahal sama-sama laki-laki? Kemarin di halaman 118 kita sudah mengambil pembahasan bahwasanya untuk nama yang mengikuti wazan af'alu. Nah, coba dibuka lagi halaman 18 nomor 4 poin alif. Halaman 118 nomor 4 poin alif. Ya, mengikuti wazan af'alu. Ada orang namanya Ahmad, ada orang namanya Akbar, ada orang namanya Anwar, ada orang namanya As'ad. Ya, ini wazannya sama semua nih. Af'alu, Ahmadu, Akbaru, Anwaru. Af'alu. Iya. Maka ini termasuk di antara isim-isim yang tidak bertanwin ya, atau mamnu minas sarf ya. Bisa difahami maksudnya? Baik. Selanjutnya nomor yang ke 19, Abu Rizky silakan. Anta minal makkata. Oh, diulangi. Anta min makkata. La, ana minat ta'ifi. Betul ya, ana minat ta'ifi. Boleh diterjemahkan, silakan. Apakah kamu dari Mekah? Tidak, saya dari Taif. Iya, tidak, saya dari Taif. Kita lihat Makkah ini isim yang tidak bertanwin, maka min Makkata. Sementara Taif itu isim yang bertanwin, at-Taifu ya. Tidak bertanwin karena memang ada alif dan lamnya, at-Taifu ya. Jadi kita katakan la ana minat Taifi ya, bukan saya dari Taif. Yang terakhir nomor 20 silakan. Ukhti Fatimah. Ukhtu. Iya, kok dibacanya kasroh ukhti tiba-tiba ya? Kenapa? Kan kita katakan sebab jarnya sebuah isim itu kan ada 3. Entah karena kemasukan huruf jar, entah karena sebagai mudhafun ilaih, entah karena sebagai pengikut. Kalau pengikut kan berarti harus di belakang, nggak mungkin di depan tiba-tiba jadi pengikut. Ngikutin siapa? Nah, huruf jarnya nggak ada. Ya, mudhafun ilaih kan berarti sebelumnya harus ada mudhaf. Nah, Ustaz. Silakan. Iya. Ukhtu Fatimata. Nah, betul. Ukhtu Fatimata Tolibatun. Betul. Ya, ini Ukhtu Fatimata kita potong Tolibatun. Ya, Ukhtu Fatimata Tolibatun. Coba diterjemahkan. Fatimah. Ukhtunya mana? Saudari gitu. Saudari Fatimah. Saudarinya Fatimah. Ini kan mudhaf-mudhafun ilaih ya, kepemilikan ya. Saudarinya Fatimah, makanya Fatimah ini dibacanya fathah. Mudhafun ilaih kan majrur jar. Tapi karena Fatimah ini kan mamnu minas sarf, tidak menerima tanwin, jadi jarnya bukan dengan Fatimati, bukan dengan kasroh, tapi dibacanya fathah. Ya, padahal bacanya benar ya. Ukhtu Fatimata Thalibatun. Saudarinya Fatimah adalah seorang pelajar. Ya, Ukhtu Fatimata Thalibatun. Ya, saudarinya Fatimah itu adalah seorang pelajar perempuan ya. Nah, ini 20 pertanyaan sudah kita ambil ya pada kesempatan sore hari ini, dan juga sebagiannya sudah kita ambil pada kesempatan yang sebelumnya. Nah, kita masuk ke latihan yang ketiga. Kita lihat di sini ya, di mana di latihan yang ketiga ini instruksinya adalah iqra'il kalimatil atiyata waktubha ma'a dhabti awakhiriha. Bacalah kosakata berikut ini, waktubha, dan tulislah ma'a dengan dhabti, memberikan harokat, awakhiriha, di akhirnya. Ya, jadi kita lihat ya, bacalah kosakata berikut ini dan tulislah dengan memberikan harokat di akhirnya. Jadi instruksinya adalah kita diminta untuk mengharokati bagian belakangnya, dibacanya dengan penuh, jangan kita sukunkan. Ya, Aminah
min aminah. Nah, ini kan berarti sukun semua, aman ini ya. Aman, nggak ada fungsinya belajar. Maksudnya kita belajar mamnu minas saraf supaya kita bisa tahu ini bacanya aminatu atau aminatun. Min aminah dibacanya min aminatin, min aminati, min aminata, min aminatan ya. Supaya nanti kita bisa membedakan ya. Oleh karenanya jangan diwaqaf, jangan disukunkan, tapi kita baca secara penuh ya. Baik, kita ambil 5 kosakata dulu ya. Kita mulai dari Abu Ishaq berarti ya. Ambil 5 kosakata dulu. Nanti selanjutnya geser ke sebelahnya. Dari mana tadi? Dari yang pertama dong. Aminatu. Iya, dari Aminah. 5 kata. Aminatu min aminata. Li Ahmadu. Boleh diulangi sekali lagi. Li Ahmadu katanya tadi ya. Li Ahmadi katanya ya. Berarti satu lagi nih. Pilihannya cuma satu lagi ya. Ya, li Ahmadu salah, li Ahmadi salah, doma sudah salah, kasar sudah salah. Satu lagi berarti pilihannya. Li Ahmada. Ya, betul, li Ahmada. Ya. Li Ahmada. Loh, kok li Ahmada sih, Pak? Ahmadnya mamnu minas saraf bukan ini? Mamnu minas saraf ya. Jadi kemasukan huruf jar ketika kemasukan li ya dibacanya Ahmada ya. Saya minta diulang lagi dari Aminah, silakan Pak. Aminatu min aminata li Ahmada Ahmadu. Betul. Satu lagi Usmanu atau Utsmanun? Usmanu. Kenapa Utsmanu? Mamnu minas saraf. Mamnu minas saraf, betul. Mamnu minas sarafnya kenapa? Utsman, iya. Usmanu. Iya, Utsmanu itu memang tidak bertanwin. Kenapa nggak bertanwin? Mamnu minas saraf. Iya, mamnu minas saraf itu kan tidak bertanwin. Pertanyaannya jangan bolak-balik terus nanti ya. Kenapa Utsmanu tidak bertanwin? Karena mamnu minas saraf. Iya, kenapa mamnu minas saraf? Karena tidak bertanwin. Ya, ini bolak-balik terus nanti. Ya, maksudnya ada penyebab kenapa sih Utsman itu menjadi sebuah isim yang tidak bertanwin. Enggak bolak-balik terus ya. Nah, nama laki-laki yang ujungnya ada apanya? Alif dan nun. Ya, kan kita sudah ambil. Coba kita cek lagi halaman 118-nya. Ya, kita cek lagi halaman 118-nya nomor 3 bagian alif. Iya, nama laki-laki yang diakhiri dengan alif dan nun. Ya. Ya, Utsmanu, Affanu, Salmanu. Iya. Marwanu ya. Bukan nama azam. Bukan nama selain nama Arab. Ajam. Ya, Ajam. Bukan ya. Utsman itu nama Arab, tapi karena belakangnya itu adalah berakhiran alif dan nun. Kalau tidak salah sudah saya tuliskan di papan tulis ya. Sudah ya. Cuman ya kadang-kadang suka nggak ingat ya. Baik, selanjutnya silakan 5 kata berikutnya. Min Pakistani. Oh, udah salah ini. Udah salah ini. Ya. Min Pakistanu. Ini sudah min Pakistani kasroh salah. Min Pakistanu doma salah. Berarti pilihannya tinggal satu lagi nih. Min Pakistana. Nah, ya, min Pakistana. Kenapa dibaca min Pakistana? Padahal kan ada min. Min kan huruf jar. Harusnya kan Pakistannya jar. Jarnya Pakistan kok dengan fathah, kenapa? Nama negara. Iya. Karena Pakistan itu ya isim yang mamnu minas saraf, yang tidak bertanwin. Kenapa tidak bertanwin? Karena nama ajam ya, alamun ajam. Pakistan ini nama asing ya, bukan berasal dari bahasa Arab ya. Ajam ya, nama asing ya. Baik, selanjutnya lanjut, baru 1. Pakistanu. Betul, 2. Khadijah. Ada li-nya itu? Ada li-nya itu? Oh. Li. Oh, li. Orang di sini dibilang ada li-nya kok malah al. Kalau ada al-nya baru al. Ini ada li-nya loh.
Li Khadijatu. Khadijata. Untung sudah benar ya. Langsung benar ya. Li Khadijata ya. Kenapa li Khadijata? Karena mamnu minas saraf, nama perempuan. Betul. 1 2 3 baru 3, 2 lagi. Landanu. Betul. Ila Baghdada. Ila Baghdada. Betul ya, Baghdad mamnu minas saraf. Lanjut, silakan 5 lagi. Istanbul. Istanbul ya, Istanbul ya. Bahasa Arabnya ini Istanbulu ya. Mamnu minas saraf karena ajam ya. Karena asing dari luar ya, bukan bahasa Arab. Istanbulu. Iya. Makatu. Ada tasdidnya, huruf kafnya. Makatu. Iya. Fi Makkata. Judatun. Judatu. Judatu ada Judatun ini. Ini nama kota ya, nama muannats tapi berarti kita katakan Judatu. Judatu. Iya. 1 2 3 4, satu lagi. Satu lagi. Sini. Oh, hilang. Hilang. Ini. Silakan. Ini masa jidu, betul ya. Tidak bertanwin karena mengikuti wazan mafa'ilu di poin yang terakhir. Selanjutnya 5 lagi, silakan Abu Rizky. Fi Mudarisu. Madaris. Bentuk jamak dari madrasatun. Madaris ini bertanwin atau tidak bertanwin? Wazannya kan jelas tadi mafa'ilu. Enggak bertanwin. Berarti dibacanya bagaimana? Fi madarisa. Betul. Betul. Yaqub. Betul. Li Ishaq. Iya, itu kalau dimatikan Ishak ya, saya matikan sengaja ya. Abu Rizky nggak boleh mematikan, nggak boleh mensukunkan, harus baca kukiko ini. Li Ishaqo, betul. Kenapa li Ishaqo? Kan ini ada li ya, mamnu minas saraf berarti Ishaq ya. Mamnu minas sarafnya alasannya apa? Nggak bertanwinnya? Ishaq. Iya, asalnya Ishaq ya. Ini kan tidak bertanwin. Tidak bertanwinnya kenapa? Nama ajam. Nama ajam, betul. Nama di luar dari bahasa Arab. 1 2 3 baru 3. Muawiyatun. Ya. Salah atau salah? Muawiyatu. Iya, Muawiyatu. Kenapa tidak bertanwin? Kenapa mamnu minas saraf? Nama ajam juga. Bukan. Nama laki-laki tapi ada tanda tamarrutoh. Ada tanda tamarrutohnya, ada tanda perempuannya di situ. Muawiyatu, Hamzatu, Usamatu, ya. 1 2 3 4, satu lagi. Min Muawiyata. Satu lagi ya, supaya nanti yang orang terakhirnya pas ini nih. 6 lagi ngambilnya. Li Aisyata, betul ya, li Aisyata. Baik, yang terakhir silakan Mas Trias ini. Dimulai dari Aisyah. Aisyatu. Betul. Muhammadun. Betul. Halid. Ada khonya, ada titiknya. Khalidu atau Khalidun ya. Ya. Min Abbasi. Min ini apa ya? Nama kota ya? Masa Abbas nama kota? Nama orang itu ya, Abbas. Min Abbasi. Abbasa. Abbasin. Sin, betul ya, min Abbasin. Nu'manu atau Nu'manun? Nu'man itu ada ya. Nu'manu ya, nama orang Nu'man. Kenapa tidak bertanwin? Karena ada apa ujungnya itu? Iya, ada alif dan nun. Ada alif dan nun, sama seperti tadi ya. Iya. Salmanu, Utsmanu
Marwanu ya. Satu lagi Hamidun. Hamidun. Ya, ini jelas ya. Bertanwin Hamidun. Nah, ini sudah kita baca semua. Ada yang mau membaca semuanya tanpa salah? Yang salah saya potong nanti. Ya, saya potong masa ganti orang gitu. Ada yang mau baca ini semuanya tanpa salah? Siap. Ini dari berapa puluh orang, ada yang berani nih. Iya. Aminatu min Aminata li Ahmada Ahmadu Usmanu min Bakistana Bakistanu. Betul. Li Hojijata Landanu ila Bagdada Istanbulu Iya. Makata Iya. fi Makata Juddatu Juddata No, Juddatu. sudah tuh ya, udah salah berarti ya, ganti orang ya, Afan ya. salah ya, kalau salah ganti orang nih. Aminatu min Aminata li Ahmada Ahmadu Iya. Utsmanu min Pakistani. Udah salah ini, ganti orang ini. Min Pakistan. Yang berani aja, yang berani. Aminatu min Aminata li Ahmadu. Udah salah ini, li Ahmad. Jangan sampai saya yang baca ini. Coba silakan. Coba gratis saja. Coba gratis. Coba kalau bisa diteruskan ya. Aminatu min Aminata li Ahmadu. Li Ahmada. Tapi sebetulnya intinya kita tahu ya, kita sudah tahu cara bacanya. Hanya kadang-kadang ya suka keceletot ya. Jadi ini dianggap sudah paham semua, nggak apa-apa. Ya baik, kita ke latihan yang keempat ya. Latihan yang keempat ini menjadi latihan kita yang terakhir ya. Ya berarti setelah latihan yang keempat ini kita khatam untuk jilid yang pertama dari buku Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha ya. Latihan yang keempat ini adalah latihan penutup kita ya. Baik, instruksinya adalah uktubil adad min 3 ila 10 waj'al kullam minal kalimatil atiyati ma'dudan laha. Uktub ya, tulislah angka-angka dari 3 sampai 10 ya. Jadi kita diminta untuk menuliskan angka 3 sampai 10. Waj'al kullam minal kalimatil atiyati, dan jadikanlah masing-masing dari kosakata berikut ini sebagai ma'dud ya. Kalau angka 3 sampai 10 kan adad. Kalau yang diberikan angkanya berarti namanya ma'dud. Kita sudah mengambil bahasan untuk angka 3 sampai 10 di mana susunannya adalah susunan mudhaf mudhafun ilaih. Dan ingat untuk angka 3 sampai 10 ini harus berkebalikan antara adad dengan ma'dud. Kalau ma'dudnya mudzakkar berarti angkanya muannats. Kalau ma'dudnya muannats maka angkanya mudzakkar. Masih ingat dengan ini? Baik, saya berikan contoh untuk yang pertama, masjidun. Masjidun ini kira-kira mudzakkar atau muannats? Mudzakkar ya. Oh, misalnya saya ingin memberikan angka 5 masjid. Maka kita katakan khamsatu masajida. Kenapa bisa masajida? Karena masajid itu mamnu minas sorof, makanya jernya adalah dengan harokat fathah. Khamsatu masajida. Angka 5-nya adalah dengan muannats khamsatu. Kenapa angkanya dengan muannats? Ya karena masjidnya mudzakkar ya, khamsatu masajida. Bisa difahami maksudnya? Baik, silakan kita mulai dari Abu Ishaq. Untuk yang funduk silakan. Oh ya, untuk funduk. Nah, jamaknya apa? Fanadiku. Ya, enggak bertanwin ya. Silakan. Salah satu fanadiku. Kok fanadiku? Mudhafun ilaih itu majrur bukan? Majrur kan? Salah satu fanadiko. Betul. Salah satu fanadiko, 3 buah hotel ya. Kenapa dibaca ko fanadiko? Kenapa enggak fanadiki? Karena fanadik itu mamnu minas shorof. Ya, mamnu minas shorof yang berada dalam keadaan jar. Kita lihat.
Cernya dengan fathah. Iya. Kenapa dibacanya dengan salah satu, enggak salah su? Kenapa salah satu yang muannas, bukan salah satu yang mudzakkar? Lah karena makdudnya ini adalah yang mudzakkar, jadi berkebalikan. Betul. Berikutnya mindilun, silakan. Bentuk jamaknya apa mindilun tuh? Manadilu, betul. Ya. Sab'atu manadila. Manadila, dinya panjang ya. Manadilu. Sab'atu manadila, betul. Sab'atu manadila, ya. 7 sapu tangan, ya. Sab'atu manadila. Miftah. Miftah bentuk jamaknya apa ini? Mafatihu, ya. Silakan. Mafatihu. Iya. Berapa? Asal sebut aja, yang penting dari 3 sampai 5. Dari 3 sampai 10. Khamsatu mafatiha. Betul, khamsatu mafatiha. Berikutnya Abu Rizky. Arba'atu asdiqa'u. Asdiqa. Arba'atu asdiqo. Arba'atu sebagai mudhaf, asdiqo sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih kan harus ini loh. Asdiqo. Mudhafun ilaih kan harus jar, ya kan? Asdiqo. Asdiqo apa? Asdiqoi. Asdiqo a, karena asdiqo itu mamdu minas sorof, ya. Yang ujungnya adalah alif yang dipanjangkan. Asdiqo, fuqara'u, zumala'u. Ini kan al-makhtum bil alifil mamdudah, yang diakhiri dengan alif yang dipanjangkan. Berikutnya silakan zamil. Nah, tadi barusan saya sebutkan itu bentuk jamaknya ya. Zumala'u, ya. Zumala'u. Samaniyatu zumala'a. Zumala'a, ya. Samaniyatu zumala'a. Iya betul, samaniyatu zumala'a. Betul ya. Kita ke Abu Ishaq lagi ya. Kursiyun, karosiyu, betul. Tis'atu karosia. Tis'atu karosiyah, betul ya. Tis'atu karosiyah. Berikutnya madrasatun. Geser Pak. Arba'u. Kalau arba'u atau arba'atu? Arba'u. Kenapa arba'u? Karena madrasahnya muannats, maka angkanya harus yang sebaliknya, yaitu mudzakkar. Arba'u mudarris. Madarisat. Udah, madarisu ya. Bentuk jamaknya madrasatun itu madarisu. Ya, jadi kalau ada 4 madrasah kita katakan arba'u madarisa, bukan arba'atu. Kenapa bukan arba'atu? Karena madrasatunya itu muannats, maka angkanya harus yang mudzakkar, berkebalikan. Satu lagi yang terakhir, daqiqatun, menit. Daqaiqu, betul bentuk jamaknya. Daqaiqu. Khamisu. Betul? Daqaiqo gitu. Betul, khamsu daqaiqo. Ya. Kita gunakan khamsu, bukan khamsatu. Ya. Kenapa kita menggunakan khamsu yang mudzakkar? Karena daqiqohnya ini muannats. Jadi harus berkebalikan. Ya. Kenapa kemudian kita baca daqaiqo enggak daqaiqi? Karena daqaiq itu mamnu minas sharaf, cernya ya dengan harakat fathah. Khamsu daqaiqo, ya. Jadi ini latihan kita yang terakhir di kesempatan sore hari ini, sekaligus latihan penutup dari buku Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha, ya. Artinya pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah sudah lebih dari 1 tahun kita duduk bersama di tempat ini. Kita sudah menyelesaikan pembahasan dari kitab
Durusul Lughatil Arabiyyah untuk jilid yang pertama. Dan ini juga sekaligus sebagai penutup kita ya. Dan saya mohon maaf barangkali selama bersama-sama dengan antum semua dalam kita mempelajari buku Durusul Lughah jilid yang pertama ini ada banyak hal-hal yang kurang berkenan, ada tutur kata yang barangkali kurang santun dan seterusnya. Mohon untuk dimaafkan dan semoga bisa mengambil manfaat kita semua, terutama untuk yang berbicara dan tentu saja untuk yang mendengarkan. Ada yang mau ditanyakan barangkali sebelum kita tutup jilid yang pertama ini, pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini? Silakan kalau ada. Artinya li ghairi natiqi nabiha ya. Kita ini kan belajar Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqi nabiha. Durus bentuk jamak dari apa? Darsun ya. Pelajaran bahasa Arab. Untuk siapa? Li ghairi natiqi nabiha. Natoko yantiku. Tadi kita katakan tanwin itu yuntoku ya. Tuntoku yang diucapkan, yang dibicarakan. Berarti natik itu orang yang berbicara. Natikun orang-orang yang berbicara. Li ghairi natiqin berarti pelajaran bahasa Arab untuk orang-orang yang tidak mengucapkan dengannya. Ya, jelas berarti buku ini diperuntukkan untuk orang-orang non Arab sebetulnya ya. Ya kita ini orang-orang Indonesia, orang-orang yang tidak berbahasa Arab secara aslinya begitu. Baik, kita cukupkan dulu ya perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini ya. Semoga bermanfaat dan saya kembalikan lagi kepada Mas penyiar, silahkan. Baik, syukur Ustaz atas apa yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Untuk kesempatan minggu depan apakah kita melanjutkan ke jilid yang kedua atau kita merojah terlebih dahulu Ustaz? Iya, dikarenakan mungkin ada pendengar yang mungkin belum memiliki buku di jilid yang kedua, mungkin kita kasih kesempatan dulu Ustaz barangkali. Apa gimana Ustaz? Iya, nanti barangkali radio juga memfasilitasi ya, apakah nanti kita akan masuk ke jilid yang kedua ataukah akan mengulangi lagi dari jilid yang pertama. Kalaupun ingin mengulangi kan toh kita ada rekamannya kan. Iya. Tinggal diputar saja rekamannya. Berarti untuk mendengar yang ingin Ustaz bisa memiliki rekamannya di studio radio kita Ustaz ya. Iya, silakan ya. Atau barangkali nanti pihak radio ini ingin memfasilitasi ya. Silakan untuk yang jilid pertama didengarkan setiap hari apa gitu ya. Setiap pekannya misalkan hari Selasa jilid yang pertama, nanti live-nya jilid 2-nya setiap hari Rabu seperti biasa barangkali ya. Baik. Saya kembalikan lagi ke pihak radio di sini ya. Baik, terima kasih atas masukannya Ustaz yang telah disampaikan. Ya, dan demikianlah para pendengar dan pencinta radio kita dimanapun Anda berada, akhir dari perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini di pelajaran kita di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah di jilid yang pertama dan di halaman yang terakhir para pendengar. Semoga dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz kesempatan sore hari ini bermanfaat untuk kita bersama para pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Insyaallah untuk Anda yang ingin memiliki jilid yang kedua, Anda juga dapat menghubungi radio kita untuk Anda dapat memiliki dan melanjutkan kembali pelajaran kita di jilid yang selanjutnya para pendengar. Dan demikianlah perjumpaan kita sore hari. Akhir kata saya Trias beserta Ustaz dan juga para mustamin yang telah mengikuti pelajaran kita, dan juga untuk Anda kami ucapkan terima kasih dan kami undur diri dan kami tutup dengan wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.